Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di MNC News Now dan kami masih berbincang-bincang dengan Jubir Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Bu Nadia, pertanyaan tadi yang saya tanyakan di segmen sebelumnya, pemerintah ini disebutkan telah melaksanakan langkah awal untuk mencegah peningkatan kasus pasca arus mudik lebaran tahun ini, supaya tidak terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, seperti apa ini langkah awalnya? Ya, jadi sebenarnya dalam persiapan kita melaksanakan mudik di masa pandemi ini, pemerintah sebenarnya sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari ya. Pertama yang kita lakukan adalah melakukan survei. Jadi kemarin kita sudah sampaikan ada sero survei yang dilaksanakan di 21 kabupaten yang menjadi asal dan tujuan mudik terbesar. Nah, di sini kita melihat ya bagaimana tingkat proteksi yang kita dapatkan dari efektivitas vaksin COVID-19. Dan kita sudah tahu bahwa kurang lebih 99% masyarakat sudah memiliki tingkat proteksi tersebut. Artinya kalau kita lihat pertahanan individu itu sudah cukup tinggi saat ini ya, kalau kita bandingkan antara Desember sampai dengan Maret. Dan dengan tingkat proteksi yang cukup tinggi ini artinya masyarakat sudah punya ketahanan ya untuk kemudian melawan virus ini. Nah, yang kedua dengan kajian yang tentunya kita dapatkan dari hasil survei tersebut, kita melihat kembali bagaimana tren berbagai indikator terkait COVID-19. Jadi kita lihat angka yang terus menurun, baik angka positif, angka konfirmasi harian, angka kematian, juga tingkat perawatan rumah sakit. Nah, dengan dua hal tersebut serta juga ditambah dengan cakupan vaksinasi serta prokes yang masih berjalan cukup baik ya, walaupun bervariasi antara 60 sampai 90% dari data yang ada. Nah, dengan kondisi tersebut pemerintah menilai bahwa kita bisa melakukan mudik pada tahun ini dengan kondisi-kondisi tertentu. Salah satunya upaya untuk memberikan perlindungan ekstra adalah dengan memberikan vaksinasi booster. Oleh karena itu di awal pemerintah sudah mengatakan kalau kita mau mudik, yuk vaksinasi booster. Yang menjadi salah satu syarat dalam kita melakukan perjalanan mudik untuk vaksinasi booster ini. Jadi kondisi-kondisi yang sudah baik dengan cakupan yang sudah baik terkait vaksinasi dosis kedua dan juga tadi proteksi yang dimiliki masyarakat, kita tambahkan lagi proteksinya. Kenapa? Karena resikonya akan meningkat. Kita tahu pergerakan dan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi saat mudik itu selalu akan berkontribusi terhadap peningkatan laju penularan yang akan membuat seseorang itu beresiko lebih tinggi dibandingkan kondisi-kondisi biasanya. Oleh karena itu, karena risiko meningkat, maka proteksinya ditambahkan dengan vaksinasi booster tadi. Jadi antisipasi ini tentunya yang sudah kita lakukan dari awal. Dan termasuk juga pelonggaran-pelonggaran kegiatan ibadah Ramadan yang kita lakukan. Dan kita melihat di tengah pelonggaran-pelonggaran baik itu ibadah Ramadan, aktivitas masyarakat yang juga meningkat biasanya di masa Ramadan ini ternyata kita melihat kasus juga tidak meningkat secara signifikan ya, walaupun saat ini sekitar 400 sampai 600 kasus positif yang dilaporkan per hari, tapi kematian itu di bawah dari angka 20. Jadi kalau kita melihat kita berusaha terus di sisi lain menekan dengan laju penularan dengan percepatan vaksinasi booster tadi, mendorong sebanyak-banyaknya masyarakat mendapatkan proteksi dan tadi mengapa tidak dihimbau untuk dilakukan pada saat mudik ya Mas David ya, karena pertama vaksin itu butuh waktu 7 sampai dengan 14 hari dia baru bisa memberikan proteksi yang optimal atau yang maksimal, sehingga tentunya lebih baik kalau memang kita sudah waktunya mendapatkan vaksinasi booster ketiga segera melakukan penyuntikan, jangan menunda nanti saya pas mudik aja deh di rest area begitu ya, karena nanti proteksinya juga belum bekerja secara maksimal karena dia butuh waktu untuk bisa betul-betul bisa memberikan perlindungan yang maksimal. Yang kedua adalah kalau kemungkinan ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang mungkin walaupun ringan ya, seperti sakit, pegel di tempat bekas suntikan, ini kan nanti kurang nyaman. Kembali lagi karena mudik kita kali ini kan akan luar biasa menguras stamina kita karena macet, antrian yang panjang, sehingga pasti akan mempengaruhi juga tingkat kelelahan fisik kita. Baik Bu, berarti untuk setiap pemudik itu dianjurkan untuk tidak dulu berarti ya? Tidak dulu mengambil vaksinasi booster di tempat mudik begitu ya? Saya mau konfirmasi lagi.
Ya, sebaiknya Betul ya? segera mungkin sebelum melakukan mudik. Jadi kalau kita mau mudik kan kita melakukan persiapan ya Mas David ya. Ya Artinya betul. bukan kalau kita misalnya menggunakan kendaraan pribadi deh, Ya. pasti kan kita servis dulu dong. Nah, tentunya sekarang kita vaksin dulu dong gitu Tapi karena sebelum sekarang udah mudik. lebaran nih Bu, sudah lebaran kan nih sekarang, tinggal baliknya begitu, masih ada waktu sekitar 9 hari itu memang dalam masa 9 hari itu untuk tidak vaksin booster dulu begitu? Atau bagaimana? Oh, ya, jadi itu sebenarnya yang kita inginkan semua mendapatkan booster. Jadi kalau memang kalau saat ini kan sudah Lebaran ya, jadi sudah nggak bisa lagi dong kita melakukan vaksinasi sebelum Lebaran. Tetapi artinya kalau memang masyarakat harus mendapatkan vaksinasi, itu bisa melakukan akses vaksinasi dari tadi posko-posko mudik. Jadi jangan kalau sekarang kami sebenarnya ingin mengingatkan khususnya para pengemudi sebaiknya tidak melakukan vaksinasi pada saat mudik. Tapi kalau sekarang belum vaksin, lebih baik ya tetap mendapatkan Vaksin. vaksinasi. Itu Baik. satu. Jadi tetap akses layanan vaksinasi. Karena ingat Ya, pulang dari mudik kita masih akan mengalami kondisi yang sama ya Mas David ya. itu Nah, dia. jadi resiko penularannya masih akan tetap ada. Baik. Bu Siti, kita geser sedikit ya ke topik yang terkait dengan rencana kebijakan transisi pandemi COVID-19 nih. Kamis 28 April 2022 yang lalu ya, Ibu menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang mempersiapkan rencana kebijakan transisi. Ya, dengan ya tentunya dikatakan kemarin tidak tergesa-gesa. Nah, bisa dielaborasi seperti apa rencana kebijakan transisi ini akan dilaksanakan di Indonesia, Bu? Iya, jadi tentunya berdasarkan data-data yang ada ya di September sampai dengan kurang lebih awal Januari 2021 itu angka positif kita itu di bawah 1%, hanya 0,3%. Nah, artinya dengan melihat cakupan vaksinasi juga yang cukup tinggi ya, kalau kita lihat cakupan vaksinasi dosis kedua untuk dibandingkan total populasi ya, artinya kan kita pernah memiliki target ya untuk kemudian bisa memberikan vaksinasi itu minimal 70% masyarakat ya. Kalau kondisi kita saat ini, maka jumlah yang sudah mendapatkan vaksinasi dari target kita 70%, untuk dosis pertama itu sudah 75%. Sementara untuk dosis kedua itu sudah 61%. Artinya kalau kita mencapai 70% masyarakat mendapatkan vaksinasi lengkap, itu tinggal 9% lagi. Nah, kita tahu beberapa hal yang mempengaruhi hal-hal tersebut, tentunya yang menjadi dasar bahwa kita cukup yakin nih Indonesia bisa mengatasi pandemi COVID-19. Terlebih lagi juga WHO mengatakan selama cakupan vaksinasi itu cukup tinggi, angka kasus kita bisa tekan. Bagaimana menekan angka kasus? Ya tetap menjalankan protokol kesehatan dan testing tracing tetap harus dilakukan secara masif ya. Artinya kalau ada kasus positif, tracingnya juga harus tetap berjalan sesuai dengan target. Testing kita sampai saat ini masih sesuai standar, yaitu 1/1000 per penduduk per minggu. Jadi masih kalau sekarang ini antara 4 sampai 5 per 1000 per minggu ya dari testing kita. Nah, tracing kita 1/12 sampai dengan berbanding 11. Nah, walaupun memang sekitar 1/15. Artinya kita mempertahankan angka-angka tersebut, kita yakin kita bisa masuk ke situasi yang bisa kita sebut mengendalikan pandemi ini. Itu Tapi bisa kembali disebut lagi, sebagai parameternya ya? Disebut parameter betul, ya. sebagai salah satunya. Ada indikator Ya, lain mungkin? ya, itu indikator-indikator yang menuju ke arah pengendalian pandemi. Selain itu tentunya transmisi komunitas kita terus berada pada level PPKM level 1 ya. Kalau sekarang ini kan hanya DKI Jakarta yang berada pada level 2 ya. Nah, nanti kita lihat apakah ke depan Jakarta juga sudah bisa masuk ke dalam level 1. Nah, kalau kita lihat juga jumlah kasus positif itu harus kurang dari 20/100.000, kemudian jumlah orang yang dirawat itu harus kurang dari 5/100.000, dan kematian kurang dari 1/100.000, ditambah tadi cakupan vaksinasi yang tinggi. Nah, kondisi-kondisi ini harus dipertahankan selama kurun waktu tertentu. Kemarin Pak Presiden mengatakan minimal 6 bulan ya. Artinya kita dalam menuju posisi endemi tadi, kalaupun angka-angka terus menunjukkan perbaikan indikator-indikator tadi, tapi kita tetap terus berusaha mempertahankan dalam rentang waktu tertentu supaya betul-betul kita memastikan jangan kembali ada lonjakan kasus. Baik Bu, terakhir mungkin apa imbauan dari pemerintah Republik Indonesia terkait pelaksanaan arus mudik
pasca dan tentu saja pengingat agar warga tetap patuh dengan protokol kesehatan. Ya, jadi Lebaran kali ini tentu berbeda. Kita bisa bersilaturahmi dengan seluruh keluarga di kampung halaman. Kita tahu bahwa arus mudik dan arus balik adalah suatu hal yang menjadi kewaspadaan kita bersama dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini adalah ujian kita kembali di masa pandemi ini untuk tetap menjalankan berbagai kegiatan masyarakat termasuk perayaan yang setiap tahun kita lakukan, yaitu tradisi mudik bersama yang tentunya harus kita pastikan ini aman dan tentunya sehat dan tidak menimbulkan lonjakan kasus COVID-19 pasca pelaksanaan mudik ini. Dan kita berharap mari kita jaga diri kita, keluarga kita, dan juga handai tolan kita di kampung halaman untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Ingat tetap gunakan masker, ingat tetap upayakan jaga jarak, dan kalau bersalam-salaman mungkin bisa tetap mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer ya, karena ingat salah satunya juga adalah penularan itu bisa terjadi dengan kita bersalaman dengan handai tolan lain. Mari kita jaga keluarga kita agar tentunya kita tetap aman dari COVID-19. Ya, terima kasih untuk imbauannya Bu Nadia, dan saya percaya juga yakin bahwa setiap masyarakat juga akan bekerja sama dengan baik untuk semua ini karena kita juga sudah lelah kalau kita dikurung ya. Baik, terima kasih Bu Nadia. Sekali lagi demikian tadi pembicaraan kami dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat Idul Fitri juga Bu Nadia. Sampai kita ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Terima kasih. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri MNC News Now pada hari ini. Saksikan live Liga Futsal Profesional 2022 setiap hari Sabtu dan Minggu di MNC Sports Channel 102 dan 421 MNC Vision. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Saya dan segenap kru redaksi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya David Silahoy, terima kasih dan sampai jumpa.